Ketika kita mengatakan kita adalah orang-orang yang diberkati Tuhan. Yes, dengan iman katakan aku orang-orang yang diberkati Tuhan. By the way, terima kasih pemain musik Present Team Present Worship, pelayanannya sungguh amat sangat memberkati saudara. Seberapa banyak yang diberkati, sekali lagi berikan tepuk tangan kemuliaan bagi Yesus Tuhan kita. Wow, tanpa terasa ya Bapak Ibu, kita masuk di satu seri khotbah yang baru. Dan saya tahu seri khotbah bulan ini itu merupakan kado buat gereja kita. Dan saya percaya seri firman Tuhan di bulan ini, kalau kita tangkap, kalau kita dapetin remanya, oh saya percaya hidup saudara akan diubahkan. Hidup saudara akan masuk dari keberhasilan demi keberhasilan, kemenangan demi kemenangan. Boleh katakan kepada kanan kirinya, senggol kanan kirinya, ayo dapetin remanya, ayo tangkap remanya. Judul firman Tuhan bulan ini adalah The Blessed Hand atau tangan yang diberkati. Kita sudah melewati banyak hal ya. Kita sudah menyelesaikan pandemi Bapak Ibu Saudaraku. Dan saya percaya pandemi adalah satu masa yang gak mudah bagi kebanyakan orang. Tapi begitu pandemi selesai, ternyata bukannya semuanya itu baik-baik saja. Banyak negara-negara mengalami yang namanya krisis. Banyak negara-negara yang mengalami gejolak di dalam politik. Benar? Tapi bolehkah saya katakan justru di kegelapan yang paling gelap, bahkan yang tergelap sekalipun, di situ tangan Tuhan bekerja. Beberapa tahun yang lalu gereja kita ada satu rema firman Tuhan yang masih kita pegang saat ini. Arise and shine. Saya nggak tahu kondisi satu demi satu Bapak Ibu di tempat ini. Saya nggak tahu apakah saudara ada at the bottom line dari hidupmu. Apakah saudara dalam kondisi tergelap dalam kehidupanmu. Tangkap satu hal. Justru di kegelapan yang paling gelap. Kelihatannya segala sesuatunya justru tidak mungkin. Di situ terang Tuhan nyata atas hidupmu, atas hidupmu, atas hidupmu. Tangan kita adalah tangan yang diberkati. Boleh sama-sama angkat tangannya di tempat ini, semua angkat tangannya. Oh, kami percaya Tuhan, tangan kami adalah tangan yang diberkati, tangan yang diurapi, sehingga setiap hal yang kami lakukan jadi berhasil. Sekali lagi tepuk tangannya yang terbaik bagi Raja di atas segala raja. Dan hari ini Bapak Ibu, saya beri judul khotbah bagian pertama ini adalah tangan yang berlumuran berkat. Sama-sama ketika kita berbicara tentang berkat, yes I know, berkat itu datangnya dari Tuhan. Tapi ada 3 tangan yang Tuhan mau pakai, yang Tuhan bisa pakai untuk memberkati setiap kita. Saudara siap? Yang pertama, Tuhan bisa memberkati kita dengan tangan Tuhan sendiri. I know, seperti yang saya katakan tadi, berkat datangnya dari Tuhan. Tapi tangan Tuhan di sini yang saya maksudkan Pak, bukan melalui tangan orang lain. Gak ada medium apapun tanpa perantaraan siapapun. Tangan Tuhan sendiri itu yang bekerja. Kalau kita dengar kisah seperti tangan Tuhan bekerja, kita sering dengar dari kisah apa? Kisah bangsa Israel. Ketika bangsa Israel keluar dari perbudakan Mesir dan menuju kepada tanah perjanjian. Di situ tangan Tuhan bekerja secara langsung, secara nyata. Saudara masih ingat gak? Bangsa Israel haus, air keluar dari batu. Bangsa Israel setiap hari dipelihara dengan mana. Jadi mereka gak usah kerja, mereka hanya memungut mana, mereka bisa makan. Saudara masih ingat cerita ketika mereka sampai di satu tempat yang namanya Elim. Di Elim ini mereka menemukan 12 mata air dan juga 70 pohon kurma. Dan surprisingly itu bisa mencukupi kebutuhan jutaan manusia. Bangsa Israel pada saat itu ada jutaan. Dan masih banyak lagi dan semuanya itu kesannya kayak mustahil. Semuanya itu terkesan kayak dongeng. Tapi tahu gak Bapak Ibu, ternyata tangan Tuhan yang bekerja secara langsung dan nyata gak cuma terjadi di zaman Alkitab.
Di Nigeria pendetanya adalah Pastor E.A. Adeboye. Tapi Pastor E.A. Adeboye bukan pendiri pertama. Jadi pendiri gereja RCCG di Nigeria namanya Pastor Akindayomi. Nah, Pastor Akindayomi ini memulai gerejanya benar-benar dari nol. Benar-benar segala sesuatunya itu benar-benar amat sangat kekurangan gitu. Bahkan untuk makan aja susah. Ketika mereka berdoa, mereka dapetin satu rema. Istri dari Pastor Akindayomi ini disuruh setiap pagi cedok makanan dari panci. Tapi pancinya nggak boleh dibuka. Jadi saudara bisa bayangin kalau makanan sudah siap ditaruh tapi pancinya kosong Bu. Jadi dia nggak masak karena memang nggak ada bahan makanan yang bisa dimasak. Dan akhirnya dicedok setiap pagi, setiap hari selalu ada makanan. Wow, tepuk tangannya bagi Yesus Tuhan. Dan satu kali namanya perempuan ya, penasaran gitu. Setiap hari ini keluar makanan. Sebenarnya yang di panci ini isinya apa sih? Dan satu hari istri dari Pastor Akindayomi ini dibuka itu pancinya. Dan begitu dibuka isinya kosong. Dan itu jadi kali terakhir keluar makanan dari panci tersebut. Tapi saya mau katakan satu hal. Tangan Allah masih bekerja. Tangan Allah sendiri masih berkarya. Bahkan ketika gak ada satu orang pun yang bisa tolong kita. Tangannya masih bekerja. Tepuk tangannya yang terbaik bagi Yesus Tuhan. Yesaya 59 ayat yang ke-16 versi BIMK-nya. Saya mau bacakan buat Bapak Ibu Saudara di tempat ini. Maka ia memakai kuasanya sendiri untuk menyelamatkan dan memberi mereka kemenangan. Bahkan kalau saudara-saudara ngerasa sudah kayak tercekik, saudara ngerasa sudah kayak you need help. Di gereja kita ada terjadi beberapa kali pelayanan malaikat. Kalau Tuhan bahkan gak bisa mengirim siapapun, dia bisa mengirim malaikatnya untuk menolong kehidupan Bapak Ibu Saudara di tempat ini. Oleh sebab itu yuk sama-sama kita masuk, kita unlock the power of God. Kita masuk sama-sama supaya apa? Ketika hadirat Tuhan itu kental, supaya ketika kuasanya itu nyata. Mujizat mengalir begitu saja, kuasanya terjadi begitu saja. Oleh sebab itu sama-sama yuk bangun pondok Daud. Bangun pondok Daud di tempat ini, kenapa? Karena ketika kita bangun pondok Daud bersama-sama, nama Tuhan ditinggikan, dia bertata, dia tinggal di tempat ini. Oh, Allah yang dahsyat, dia mau berperkara di dalam kehidupan Bapak Ibu satu demi satu demi satu. Tangannya masih bekerja. Dan yang kedua, Bapak Ibu Saudaraku, dia mau memberkati kita dengan tangan orang lain, melalui tangan orang lain. Seringkali kan kita kepengennya tuh kalau diberkati Tuhan caranya yang spektakuler gitu ya. Kita kepengennya itu kadang-kadang kalau Tuhan, aku butuh uang Tuhan untuk bayar sekolah anakku misalnya. Kita pengennya tahu-tahu di rekening kita tersedia gitu ya. Atau tiba-tiba ada uang, itu bisa terjadi. Tapi satu hal, Tuhan juga bisa pakai orang-orang di sekitar kita untuk jadi saluran berkat-Nya untuk memberkati kita. Tapi yang namanya saluran berkat, cuman saluran, sumbernya dari Tuhan. Kalau kita ditolong oleh kanan kiri kita, kalau kita ditolong oleh orang-orang di sekeliling kita, jangan lupakan dia adalah Tuhan yang memberkati setiap kita. Saya mau ajak Bapak Ibu Saudaraku untuk melihat satu kisah di dalam Alkitab, di mana pada saat itu Daud sedang ada di dalam pelarian. Dan ketika saya membaca kisah ini benar-benar hati saya sedih sekali. Karena Daud dikhianati oleh anaknya sendiri. Dan ketika dia dikhianati oleh anaknya sendiri atau Absalom, dia harus segera lari dari istana. Dan ketika lari ternyata ada orang yang lihat Daud. Akhirnya kasih tahu Absalom dan Absalom segera kejar Daud. Kita baca sama-sama kisahnya. 2 Samuel 17 ayat 18 sampai yang ke-19.
Media bisa bantu buka 2 Samuel 17 ayat 18 sampai yang ke-19. Saya bacakan buat Bapak Ibu Saudara di tempat ini. Jangan lupa senggol kanan kirinya, ayo bawa Alkitabnya. Senggol kanan kirinya, ayo buka Alkitabnya. 2 Samuel 17 ayat 18 sampai yang ke-19. Tetapi seorang anak melihat mereka lalu memberitahu Absalom. Jadi pergilah keduanya dengan segera dan sampailah mereka ke rumah seseorang di Bahurim yang mempunyai sumur di halamannya, maka turunlah mereka ke dalamnya. Kemudian perempuan itu mengambil kain tudungan, membentangkannya di atas mulut sumur itu dan menaburkan butir-butir gandum di atasnya sehingga tidak kelihatan apa-apa. Ini satu kisah di mana ketika itu Daud sedang ada di dalam masa pelarian. Ketika hampir saja ketangkep, Tuhan pakai seorang wanita yang bahkan namanya aja di dalam Alkitab gak ditulis siapa. Di dalam Alkitab aja Daud bahkan gak kenal ini orang siapa. Tapi orang ini, perempuan ini, dia mempertaruhkan nyawanya, dia sembunyiin Daud di dalam sumur. Terus sumurnya itu dikasih kain, atasnya dikasih gandum. Jadi nggak tahu kalau di situ ada sumur. Tuhan pakai perempuan yang bahkan Daud nggak kenal sekalipun untuk menolong Daud. Dan bukan cuma itu, setelah itu berlanjut lagi kisahnya. Daud pada saat itu kelaparan, dia dan para pasukannya karena dikejar-kejar sama Absalom, dia lapar. Tapi ternyata ada satu orang yang dikirimkan Tuhan untuk mencukupi kebutuhan Daud. Namanya adalah Barsilai. Dan kita mau lihat Barsilai ini siapa sih? 2 Samuel 19 ayat yang ke-32. Barsilai itu sudah sangat tua. 80 tahun umurnya, ia menyediakan makanan bagi raja selama ia tinggal di Mahanaim sebab ia seorang yang sangat kaya. Boleh senggol gak kanan kirinya? Usiamu berapapun, ayo terus jadi saluran berkat. Usiamu berapapun, gak akan menutup jalan Tuhan untuk memakai kita, untuk memakai kehidupan setiap kita. Yuk sama-sama yuk, berapapun usia kita, kita dipakai untuk jadi saluran berkat. Tuhan bisa pakai orang-orang di sekitar kita, Tuhan bisa pakai kenalan kita, Tuhan bisa pakai orang tua kita, Tuhan bisa pakai sahabat kita. Tapi Tuhan itu seringkali juga bisa pakai orang-orang yang bahkan kita itu gak kepikiran. Saat-saat terdesak, bahkan tiba-tiba orang yang gak kepikir bisa telepon. Saya pernah dengar satu kisah ini dari seorang jemaat. Pada saat itu dia sering sekali datang ke Pondok Daud. Karena ada masalah ekonomi, dia datang dengan rajin sekali pada saat itu. Dia sering datang, sering minta didoain juga. Kita jadi saling kenal karena sering datang. Pada saat itu dia sering datang di hari Senin, di mana saya sering melayani. Dan setelah itu, tiba-tiba, gak ada hujan, gak ada angin. Ada orang yang dia gak, bahkan lupa orang ini siapa. Telepon dia, tanya, Bu, ibu kan punya tanah kan di daerah situ. Dia bahkan gak tahu kalau dia punya tanah di daerah situ. Tapi singkat cerita, ternyata itu memang tanah punya dia. Dan ternyata dari penjualan tanah tersebut, itu bisa membantu untuk dia keluar dari permasalahan ekonominya. Bahkan di gereja kita, orang yang baru saja kenal bisa ngasih rumah. Loh. Pernah dengar ya ceritanya, ada orang yang baru kenal bisa membantu untuk membayari melunasi hutang. Itu cerita dari mana coba Bapak Ibu Saudaraku? Itu gak mungkin kalau bukan Tuhan. Bahkan ajaibnya Tuhan itu bisa memakai musuh kita untuk menolong kita. Saudara masih ingat gak cerita pada saat itu bangsa Israel, dia sedang mau dibuang ke Babel dan setelah itu disuruh Tuhan apa? Bangun kembali bait Allah, disuruh membangun kembali tembok Yerusalem. Tapi dengan berjalannya waktu, pekerjaan itu dihentikan. Dengan perjalanannya waktu, tiba-tiba dijegal gitu aja, difitnah gitu aja.
Boleh nggak saya ingatkan Bapak Ibu, ketika kita sudah melakukan hal yang benar sekalipun, ketika kita sudah melakukan hal yang baik, ketika kita ngejar apa yang Tuhan suruh, tetap aja bisa aja difitnah loh. Tetap aja bisa aja dijegal, tetap aja ada masalah. Tapi kita lihat ya ceritanya apa yang terjadi setelah itu. Esra 5 ayat yang ketiga. Tetapi pada waktu itu datanglah kepada mereka Tatnai, bupati daerah sebelah barat sungai Efrat bersama-sama dengan Shetar-Bosnai dan rekan-rekan mereka. Dan beginilah katanya kepada mereka, siapakah yang memberi perintah kepadamu untuk membangun rumah ini dan menyelesaikan tembok ini? Jadi dijegal. Ketika mereka lagi kerja, bupatinya nanya siapa? Nama-namanya yang kerja siapa? Dia berusaha supaya pekerjaan itu terhenti. Tapi kita baca sama-sama yuk. Esra 5 ayat 5, saya berdoa ini yang jadi ke atas kehidupan Bapak Ibu. Sama-sama di tempat ini kita baca Esra 5 ayat 5. Tetapi mata Allah amati, saya berdoa ya, apapun kondisimu Bapak Ibu Saudaraku, apapun ketika engkau disalah-salahi, ketika engkau gak salah, ketika engkau difitnah, ada mata Allah yang mengawasi hidupmu dan membawa kemenangan. Wow, tepuk tangannya yang terbaik bagi Yesus Tuhan. Dan kalau kita baca kisah setelahnya, amazing. Ketika kita baca bupati yang tadinya berusaha menutup, berusaha menghentikan, ketika mata Tuhan mengawas-awasi, tiba-tiba justru bupati yang mau nutup ini jadi orang yang ngasih upeti dibawa ke bangsa Israel. Jadi orang-orang yang ngatur keuangan sampai sungguh-sungguh bait Allah itu dibangun. Boleh gak? Tuhan gak cuman pakai orang-orang yang kita kenal. Tuhan gak cuman bisa pakai orang-orang yang baik sama kita. Bahkan musuh kita pun Tuhan bisa pakai untuk memberkati orang-orang yang mengasihi Dia. Sekali lagi yuk tepuk tangannya bagi Allah kita yang hebat. Dan yang terakhir, Tuhan itu bisa memberkati melalui apa? Melalui tangan kita sendiri. Saya berdoa ya di tempat ini ada orang-orang yang bekerja, ada orang-orang yang gak cuman berpangku tangan, cuman minta berkat dari Tuhan. Tapi dari tangan kita ini jadi penghasil berkat. Tangan-tangan kita ini jadi saluran berkat. Saudara pengen multiplikasi terjadi dalam kehidupanmu, kuncinya bekerja. Kita mau baca Yosua 5 ayat yang ke-12. Lalu berhentilah apa? Mana itu? Pada keesokan harinya setelah mereka makan hasil negeri itu, jadi orang Israel tidak beroleh mana lagi. Tetapi dalam tahun itu mereka makan yang dihasilkan tanah Kanaan. Bangsa Israel sudah terbiasa makan dikirimin mana. Tapi ketika mana berhenti, mereka justru dapat yang lebih besar. Boleh gak saya katakan kepada Bapak Ibu Saudara di tempat ini. Mungkin Tuhan ada menutup jalan-jalan dalam hidupmu. Mungkin Tuhan ada nutup satu berkat dalam kehidupanmu. Tapi percaya satu hal, Tuhan tutup bukan untuk mematikan kita. Tetapi ketika Tuhan tutup jalan, itu justru untuk memberkati kita dengan berkat yang lebih besar. Tuhan rindu dari tangan-tangan kita dilatih supaya apa? Supaya jadi tangan yang ahli. Supaya melalui tangan kita menghasilkan berkat. Seringkali orang ya doa terus tapi gak kerja. Kalau ditanya doa terus, ya saya sudah doa, saya sudah bangun Pondok Daud, saya sudah puasa. Oh kerjanya apa Bu? Pemeliharaan Tuhan. Saudara ngerti di sini? Jangan doa tapi gak kerja. Ada anugerah dalam bekerja. Ada penyertaan dalam bekerja. Firman Tuhan berkata iman tanpa perbuatan
mati. Tapi dengan perbuatan kita, dengan kita bekerja, ada iman yang dibangkitkan. Dan ketika iman itu dibangkitkan, itu bisa dipakai Tuhan untuk mendatangkan mujizat dalam hidupmu, dalam hidupmu, dalam hidupmu, dalam hidupmu, dalam hidupmu. Oleh sebab itu Bapak Ibu, kalau kita mau diberkati, Tuhan, ini paling common ya, Tuhan bisa pakai tanganmu, Tuhan bisa pakai tangan setiap kita, Tuhan bisa pakai setiap yang ada, yang Dia titipkan di tangan kita untuk memberkati kehidupan setiap kita menjadi tangan yang tangkas, tangan yang menghasilkan berkat. Wow, tepuk tangannya yang terbaik bagi Yesus Tuhan. Tapi ternyata Bapak Ibu Saudaraku, sama-sama kerja hasilnya bisa beda. Saudara pernah lihat gak ya, ada orang-orang yang bekerja keras, tapi sama-sama bekerja keras. Yang satu kayak jalan tol langsung lurus. Yang satu kayak gagal terus, gagal lagi, gagal lagi. Ternyata kalau orang dunia bilang gini, sama-sama bekerja, outputnya, inputnya apa, maka outputnya juga apa. Benar? Kalau outputnya, inputnya sedikit, outputnya sedikit. Kalau inputnya banyak, outputnya juga banyak. Tapi kalau nggak ada input, nggak mau kerja, ya jangan makan gitu istilahnya ya. Nah, tapi ada orang-orang saya perhatikan sudah bekerja, bukan nggak kerja, bukannya males, sudah bekerja, sudah memberikan effort yang luar biasa, sudah memberikan semuanya lah kehidupannya. Tapi entah gimana ya, yang terjadi hanya gagal lagi. Gagal lagi, gak berhasil. Misal dapat pun hasilnya kayak gak sepadan. Ternyata sama-sama bekerja, ada tangan yang bekerja di bawah kutuk. Disclaimer ya, gak semuanya kalau kita gagal itu gara-gara kutuk gitu. Tapi saya memang perhatikan ada orang-orang tertentu yang memang entah gimana itu seperti ada sesuatu yang menggagalkan. Bukannya nggak sungguh-sungguh bekerja, bukannya nggak pakai effort ini itu, bukannya nggak diperjuangkan. Tapi entah gimana ada hal-hal yang kayak nutupin gitu, kayak nggak bisa aja, nggak bisa nerobos gitu. Ada orang-orang setiap kali melakukan sesuatu, selalu luput. Ngambil keputusan tuh selalu salah gitu ya. Ada orang-orang yang sudah kerjanya keras, tapi hasilnya nggak sepadan. Contoh, Adam. Adam itu tadinya dia tinggal di mana? Taman Eden. Dia tinggal di Taman Eden, dia mengusahakan Taman Eden. Tapi Taman Eden baru diusahain sebentar aja, buahnya manis. Semuanya kayak lancar. Tapi begitu Adam keluar dari Taman Eden, apa yang terjadi? Dia sudah kerja mati-matian, Adamnya sama, skillnya sama, tapi hasilnya bisa beda. Kita baca yuk sama-sama Kejadian 3 ayat 17 sampai yang ke-19. Lalu firman-Nya kepada manusia itu, karena engkau mendengarkan perkataan istrimu dan memakan dari buah pohon yang telah kuperintahkan kepadamu, jangan makan daripadanya, maka terkutuklah tanah karena engkau, dengan bersusah payah engkau akan mencari rezekimu dari tanah seumur hidupmu. Semak duri dan rumput duri yang akan dihasilkannya bagimu dan tumbuh-tumbuhan di padang akan menjadi makananmu. Dengan berpeluh engkau akan mencari makananmu sampai engkau kembali lagi menjadi tanah. Karena dari situlah engkau diambil, sebab engkau debu dan akan kembali menjadi debu. Apa yang bikin itu berbeda? Adamnya sama loh, peralatannya sama, skillnya sama. Apa yang membedakan? Adam di Taman Eden, Adam adalah tangan yang diberkati oleh Tuhan. Tapi begitu dia masuk di dalam dosa, tangannya berlumuran kutuk. Bapak Ibu Saudaraku, bolehkah saya katakan dosa akan menuntun kita kepada kutuk. Kalau tangan kita berlumuran dosa, kita akan masuk di dalam kutuk. Tapi saya berdoa di tempat ini ya,
Bapak Ibu di tempat ini, satu demi satu kita lari dari dosa. Sama-sama kita datang kepada Yesus karena yes, the only way. Satu-satunya jawaban, satu-satunya jalan. Engkau bisa mengubah dari kutuk menjadi berkat. Tangan yang tadinya berlumuran dosa ketika kita datang sama Yesus, itu akan dibersihkannya. Saya berdoa di tempat ini, orang-orang di tempat ini bukan orang-orang yang tangannya bekerja dengan kutuk, tapi tangan yang bekerja di bawah berkat dari Tuhan. Orang-orang yang berlumuran dengan berkat. Terima dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan kalau kita sudah diberkati sama Tuhan, tangan kita ini tangan yang diberkati sama Tuhan, kutuk itu gak akan kena. Orang mau mengutuk kita, orang mau merekak-rekakan yang jahat sama kita, itu gak akan kena. Masih ingat gak Bapak Ibu, ada satu kisah di mana bangsa Moab pada saat itu ketakutan sama bangsa Israel. Lalu mereka apa? Mereka hire, istilahnya mereka menyewa jasa nabi. Masih ingat ceritanya? Namanya siapa nabinya? Bileam. Nah, pada saat itu Bileam tugasnya ngapain sih? Disuruh ngutukin bangsa Israel. Kita baca aja yuk kisahnya. Ketika dia disuruh mengutuki, kita baca aja Bilangan 23 ayat 8, lalu 20 sampai 23. Kita banyak baca Alkitab ya hari ini. Bilangan 23 ayat 8, 20 sampai 23. Bagaimanakah aku menyerapah yang tidak diserapah Allah? Bagaimana aku mengutuk yang tidak dikutuk Tuhan? Ketika tangan kita itu adalah tangan yang diberkati Tuhan. Sorry, kutuk gak akan kena. Ketika kita gak buka celah Bapak Ibu. Ketika kita lari dari dosa. Kita kabur dari situ, kita menjauh dari dosa, kita lari kepada panggilan Tuhan. Yesus semakin besar, kita semakin kecil. Kutuk tidak akan kena. Kita lanjutkan, ketahuilah aku mendapat perintah untuk memberkati. Dan apabila dia memberkati, maka aku tidak dapat membalikkannya. Tidak ada ditengok kepincangan di antara keturunan Yakub dan tidak ada dilihat kesukaran di antara orang Israel. Tuhan Allah mereka menyertai mereka dan sorak-sorak karena raja ada di antara mereka. Ayat 22, Allah yang membawa mereka keluar dari Mesir adalah bagi mereka seperti tanduk kekuatan lembu hutan, sebab tidak ada mantra yang mempan terhadap Yakub. Amin. Ataupun tenungan yang mempan terhadap Israel. Pada waktunya akan dikatakan kepada Yakub, begitu juga kepada Israel keajaiban yang diperbuat oleh Allah. Wow, dia Allah yang menyertai hidupmu. Kutuk, telah, tenung apapun tidak akan kena. Oh, boleh gak tangannya ke atas kepala kita masing-masing. Oh, aku percaya Tuhan, hidupku adalah hidup yang diberkati. Oh, tanganku adalah tangan yang diberkati. In the name of Jesus, jadi. Ke atas pribadi, lepas pribadi, tempat ini tepuk tangannya. Yang terbaik bagi Yesus Tuhan. Yang kedua, ada tangan juga. Kalau tadi tangan yang bekerja di bawah kutuk. Jadi udah kerja keras tapi hasilnya gak ada. Tapi ada juga hasil dari tangan yang mendapatkan berkat natural. Berkat natural itu gimana sih? Kayak tadi, kita ngasih inputnya 100, keluarnya 100. Kalau kita ngasih effort gitu ya, kalau kita mendayungnya 100 meter gitu, kita nyampainya juga 100 meter. Tergantung dari pribadi lepas pribadi. Jadi tergantung dengan kepandaian kita. Makanya saudara lihat di dunia ini sekalipun ada orang-orang yang tidak bekerja di bawah berkat Tuhan tapi juga bisa sukses. Kenapa? Dia masuk di bawah hukum natural. Tapi saya mau ajak saudara di tempat ini, kita masuk pada satu dimensi yang luar biasa, yaitu ketika kita kerja, tangan kita ini diberkati sama Tuhan. Ada dimensi yang ketiga, tangan yang bekerja di bawah berkat Tuhan. Bedanya apa sama natural? Kalau natural kita ngedayung 100 meter, nyampenya 100 meter. Tapi kalau kita di bawah berkat Tuhan, kita ngedayung 100 meter. 2, 3, pulau terlampaui. Bukan karena kita pinter.
Bukan karena kita, tapi karena ada anugerah Tuhan. Tapi karena ada percepatan dari Tuhan, ada pertolongan dari Tuhan. Sebab tangan yang diberkati, apa saja yang diperbuatnya itu berhasil dan hasilnya melebihi apa yang saudara pernah bayangkan, apa yang saudara pernah pikirkan. Saya pernah pada saat itu terima satu rema, Bapak Ibu. Terima satu rema bahwa it's your harvest time gitu. Dan pada saat saya terima rema itu, roh saya dari pelut ini seakan-akan kayak melompat gitu loh. Dan pada hari itu dan minggu-minggu itu ya, sepanjang hari-hari itu, saya berdoa terus sama Tuhan. Tuhan, aku tahu Engkau mau memberkati aku. Tapi aku harus ngapain, aku harus kerja apa, masa aku diem aja pada saat itu ya. Aku harus ngapain Tuhan? Apakah berarti kita berpangku tangan? Kita nggak bekerja, kita tunggu aja harvest dari Tuhan. Kita tunggu aja pelipat gandaan dari Tuhan. Enggak. Pada saat itu ketika saya berdoa. Apa Tuhan? Apa? Berikan aku jalan, berikan aku pencerahan gitu. Apa ini Tuhan maksudnya? Dan hari itu pulang gereja seperti ini, Bapak Ibu, saya pernah ceritakan ini. Saya tuh nemenin anak saya pergi ke CP, ke game center gitu ya. Dan saya itu paling seneng mainan capit-capitan boneka. Pada saat itu di CP ada satu capit-capitan boneka yang challenging gitu ya. Hadiahnya sih menarik, jadi bonekanya paling bagus. Biasanya kalau kita main capit-capitan boneka, kitanya gerak, capitnya yang gerak, kita gerakin, bonekanya diem, ya kan? Bonekanya diem. Tapi yang ini kitanya capit-capitannya gerak, bonekanya juga gerak. Jadi itu kayak hampir dibilang kayak mustahil lah bisa dapat tuh gimana caranya gitu, kayak nggak gampang. Dan beneran, tapi hari itu saya tertantang gitu ya, pengen nyoba gitu. Akhirnya saya gesek lah itu, saya gesek. Kemudian saya jalan. Aduh baru mungkin sekitar 3 detik gitu saya coba jalan kanan kiri ngepasin gitu ya. Tiba-tiba itu rusak tuasnya. Bener-bener literally rusak. Dan kalau rusak harusnya kan diem. Ini enggak, dia gerak sendiri gitu. Dia gerak-gerak sendiri. Belum waktunya selesai dia sudah turun sendiri. Dia turun-turun sendiri. Tapi entah gimana ini kan gerak juga. Turun-turun sendiri. Tiba-tiba dia nangkep satu boneka, bonekanya dibawa dan saya dapat boneka. Waktu saya dapat boneka saya teriak wah, seakan gak percaya gitu karena ini sesuatu yang mustahil. Tapi tahu gak di situ Roh Kudus berteriak dengan kencang, Roh Kudus berkata kayak gitu loh. Ketika Tuhan mau memberkati kita, bukannya kita itu gak kerja. Bukannya kita itu gak gerak, saya tetap melakukan bagian saya tetap gesek itu kartu. Saya tetap gerakkan tangan saya tetap kayak gerakan mencoba sedemikian pula. Tapi setelah itu Tuhan take over. Dalam kehidupan setiap kita ya, seringkali kita ngerasa Tuhan gak bisa dulu. Kenapa? Karena kita belum bergerak, karena kita belum melakukan bagian kita. Ingat di dalam Alkitab kita perjanjian, kita melakukan bagian kita, Tuhan melakukan bagiannya. Dan kalau kita sudah melakukan bagian kita, bagian yang Tuhan lakuin itu jauh lebih besar, jauh lebih dahsyat, jauh lebih hebat, lebih daripada yang kita bisa bayangkan dan pikirkan. Saya berdoa itu yang jadi atas hidup Bapak Ibu Saudara di tempat ini. Dan Tuhan itu sungguh-sungguh mau memberkati kita dan mau memberkati tangan kita ini supaya tangan kita ini dilumuri berkat. Kalau saudara mendengar kata dilumuri atau berlumuran, saudara ngebayanginnya gimana? Tangan, anggap aja tangannya saudara cemplungin madu deh gitu. Madu yang paling kental gitu ya. Madu yang paling thick, saudara bisa ngebayang gak? Tangan saudara itu dilumurin sama madu yang tebel gitu. Dan ketika berkat Tuhan itu ada atas kehidupan kita. Bukan tangan kita lagi yang kerja, tapi tangan yang dilumuri sama berkat. Kita mau baca satu kisah di mana ada orang yang tangannya itu dilumuri oleh berkat. Kita baca Kejadian 39 ayat 2 sampai yang ke-5. Agak panjang kita baca sama-sama ya Bapak Ibu. Saya baca ayat 2, Bapak Ibu ayat 3 demikian seterusnya. Kejadian 39 ayat 2 sampai yang ke-5. Tetapi
Tuhan menyertai Yusuf sehingga ia menjadi orang yang selalu berhasil dalam pekerjaannya. Maka tinggallah ia di rumah tuannya orang Mesir itu. Ayat 3. Maka Yusuf mendapat kasih tuannya dan ia boleh melayani dia. Kepada Yusuf diberikannya kuasa atas rumahnya dan segala miliknya diserahkan pada kekuasaan Yusuf. Ayat yang kelima. Sejak ia memberikan kuasa dalam rumahnya dan atas segala miliknya kepada Yusuf, Tuhan memberkati rumah orang Mesir itu karena Yusuf. Sehingga berkat Tuhan ada atas segala miliknya. Wow. Ini loh contoh orang-orang yang berlumuran dengan berkat. Gak cuman orang yang berlumuran berkat yang diberkati, tapi orang yang kerja sama-sama mereka juga ikut diberkati. Saudara masih ingat gak kisahnya Yakub? Yakub pada saat itu dia datang kepada Laban, dia ngebawa apa? Tongkat, hanya tongkat. Pada saat dia datang kepada Laban, Laban itu gak terlalu kaya, dia biasa-biasa aja. Tapi begitu ada orang yang diberkati, begitu ada orang yang tangannya berlumuran berkat, tiba-tiba Laban jadi kaya. Yusuf, tadinya dia itu mengawali dari siapa sih? Dari seorang budak. Ada gak sih di sini yang mengawali kehidupan karir saudara dari budak? Saya yakin gak ada loh. Tapi kalau saudara datang ke tempat ini, saudara ngerasa saudara gak punya koneksi, saudara gak punya kenalan, saudara ngerasa saudara merasa memulai segala sesuatunya dari bawah. Atau saudara ngerasa aku sudah lumayan nih, tapi tiba-tiba saudara jatuh. Boleh gak saya katakan ketika engkau mengejar, ketika engkau tahu bahwa hidupmu diberkati Tuhan. Apapun itu, apapun yang kau kerjakan, jadi berhasil. Oh, saya berdoa sungguh-sungguh ya atas tempat ini. Engkau adalah orang-orang yang diberkati. Saya gak ngerti ya, saudara memulai dari manapun dari kehidupanmu. Saudara boleh memulai dari bawah, saudara boleh memulai dari tengah, atau saudara sudah di atas. Tapi ketika hidupmu diberkati oleh Tuhan, oh apa saja yang dikerjakan berhasil. Tepuk tangannya yang terbaik bagi Yesus Tuhan. Ada satu kisah di Yunani, Bapak Ibu, satu mitos. Ada seorang raja yang namanya Midas. Jadi raja ini punya kemampuan. Kemampuannya apa? Apa yang dipegang jadi emas murni. Wah, gila ya. Kalau kita punya kemampuan, apa saja yang kita pegang jadi emas murni. Kira-kira kita jadi orang terkaya mungkin ya di dunia gitu. Dan Yusuf itu punya sentuhan Midas. Dia ditaruh di bagian manapun dalam kehidupannya. Dia ditaruh di paling bawah sekalipun. Dia dipercayakan apapun di dalam kehidupannya selalu berhasil. Dan ini yang saya mau perkatakan atas hidupmu. Saudara seorang dokter kah? Kalau saudara jadi seorang dokter, saudara jadi dokter yang punya sentuhan Midas. Sehingga apa? Sehingga ketika saudara memeriksa pasien, pasien itu bisa sembuh dengan cepat. Saya berdoa atas tempat ini, ada orang-orang yang punya sungguh-sungguh apa saja yang kau kerjakan berhasil. Tangan yang diurapi, tangan yang bekerja di bawah berkat Tuhan. Wow. Dan kita mau belajar satu lagi. Setelah kita ini diberkati Tuhan, apa saja sih yang bisa terjadi? Ketika tangan kita ini diberkati oleh Tuhan, tangan kita ini akan dibawa Tuhan dari satu ketepatan menuju ketepatan, menuju ketepatan, menuju ketepatan. Entah gimana setiap kita melakukan sesuatu tepat aja. Setiap kita ngelakuin sesuatu tepat aja. Tapi Bapak Ibu Saudaraku, ada berkat di dalam ketaatan. Ketepatan dimulai dari kepekaan. Ketika kita peka, entah gimana, kita bisa dibawa, kita bisa dengar instruksi. Dan ketika kita lakukan instruksi itu, akan masuk dari ketepatan, menuju ketepatan, menuju ketepatan. Bapak Ibu Saudaraku, kepekaan ditambah ketaatan. Wow,
ketepatan yang luar biasa. Saya berdoa atas tempat ini ada orang-orang yang peka. Dan bukan cuma saudara peka, tapi saudara juga mau taat. Kalau saudara peka, saudara dengar, saudara tahu instruksi, tapi saudara nggak taat juga percuma. Atas tempat ini ya, saya berdoa ada orang-orang yang gampang percaya sama Tuhan. Ada orang-orang yang gampang taat sama Tuhan. Sehingga dalam hidupmu ketika engkau membangun kepekaan itu, ketika semakin dekat engkau sama Tuhan, ketika engkau semakin peka, tapi engkau juga semakin taat. Ada satu kisah di dalam Alkitab. Ada orang yang dikasih satu perintah yang aneh sama Yesus. Kisah Petrus. Jadi pada saat itu mereka harus membayar pajak. Masih ingat ceritanya? Dan Petrus pada saat itu disuruh apa? Disuruh mancing. Jadi enggak disuruh yang lain-lain, disuruh mancing. Lucunya kalau orang mancing biasanya kan lama ya. Kalau orang mancing kan lama. Tapi karena tangan Petrus ini, karena Petrus ini peka, dia taat dan tangannya ini tangan yang diberkati oleh Tuhan. Ketika dia mancing, entah gimana cepat dia dapat. Dan ikan pertama begitu dibuka isinya apa? 4 dirham dan itu bisa membayar pajak buat dia dan Yesus. Saya berdoa di tempat ini, ketika tangan kita ini diberkati oleh Tuhan, bukan cuman kita ini masuk di dalam ketepatan, tapi juga percepatan. Semua yang saudara pikir saudara sudah terlambat, saudara pikir yang muda-muda nih yang bisa lebih melaju lebih cepat. Tapi boleh nggak saya katakan ketika kita masuk di dalam kepekaan, ketika kita masuk di dalam ketaatan, maka akan ada ketepatan. Dan juga ada percepatan di dalam hidup Bapak, Ibu, saudara-saudara di tempat ini. Saya berdoa sungguh-sungguh ada percepatan ilahi yang ada terjadi di dalam kehidupan Bapak, Ibu. Tepuk tangannya yang terbaik bagi Yesus Tuhan. Saya mau cerita satu kisah Bapak, Ibu, saudaraku. Di gereja kita itu kan sudah berapa tahun nih kemarin habis ulang tahun ke berapa? 35, oke. Berarti saudara bisa bayangin gak kira-kira zaman dahulu orang yang sudah memulai gereja kita ini sekarang umurnya berarti kira-kira sudah mulai usia emas gitu ya, udah mulai umas. Dan pada waktu berlalu mereka itu ngobrol gitu. Aduh, kita usianya udah usia segini nih. Gimana kalau gereja itu punya satu tempat pemakaman gitu ya. Gereja punya satu tempat pemakaman sehingga mereka bisa kayak di situ gitulah ya ceritanya. Ini kan pembahasan umas, saya juga nggak terlalu relate sebenarnya. Nah, setelah itu selama bertahun-tahun Pak Obaja ini berjuang untuk beli tanah di dekat kayak pemakaman gitu ya. Tapi selalu nggak bisa. Jadi intinya nggak bisa punya pemakaman sendiri, harus melalui satu yayasan. Setelah sekian lama nggak bisa ya sudah. Sampai satu titik kalau saudara ingat pandemi. Pandemi pada saat itu Pak Jo pergi ke Solo satu keluarga supaya pelayanannya masih bisa running ya. Dan pada saat itu Pak Jo ingat gak kalau Pak Jo cerita 4 bulan pertama atau beberapa bulan pertama Pak Jo diisi dengan ketakutan. Kayak bingung, khawatir ini nanti ke depan kayak gimana. Karena gak pernah terjadi yang kayak gitu. Kekhawatiran gak akan membawa kita kemana-mana. Ketakutan tidak akan membawa kita kemana-mana. Kenapa? Karena begitu Pak Jo ini sudah gak takut lagi. Begitu Pak Jo ini imannya tumbuh. Banyak hal perkara-perkara besar itu terjadi. Dalam hidup setiap kita sekarang ini memang banyak hal yang bisa bikin kita khawatir ya anyway. Tapi boleh gak yuk kita get over it. Kita gantikan kekhawatiran kita, ketakutan kita justru dengan iman yang menyala-nyala. Nah singkat cerita, mereka Pak Jo dan Pak Obaja lagi berjalan-jalan di sekitar tanah yang area pemakaman gitu ya. Dekat Solo pada saat itu. Nah ketika jalan dia lihat, oh itu tanahnya bagus nih. Dia lihat satu kawasan yang cantik yang bagus. Dan ketika ada di situ tiba-tiba ada orang yang naik sepeda ngedeketin mereka gitu. Nanya, Pak mau apa? Oh saya lagi lihat tanah. Loh saya yang punya tanah ini, oh tanahnya mau dijual enggak? Mau dijual. Singkat cerita dengan waktu yang cepat, dengan orang yang tepat, deal.
Dan bukan cuma itu, Tuhan bawa perizinannya dimudahkan begitu saja. Saya masih ingat pada saat itu pandemi, suami saya tiba-tiba dikontak sama Pak Jo, tolong desainkan gerbangnya sekarang hari ini. Karena harus apa? Ngurus perizinan dan dengan waktu yang cepat. Gereja kita punya taman, makam, pahlawan Memorial Park untuk keluarga Allah. Tepuk tangannya yang terbaik bagi Yesus Tuhan. Yang kedua, tangan kita, ketika tangan ini diberkati oleh Tuhan, tangan kita ini jadi tangan yang skillful. Tangan yang di atas rata-rata. Keluaran 31 ayat yang kedua sampai yang kelima. Saya bacakan buat Bapak Ibu Saudara, lihat telah kutunjuk Besaleel bin Uri bin Hur dari suku Yehuda. Dan telah kupenuhi dia dengan roh Allah, dengan keahlian dan pengertian dan pengetahuan dan segala macam pekerjaan. Untuk membuat berbagai macam rancangan supaya dikerjakan dari emas, perak dan tembaga. Untuk mengasah batu permata supaya ditata. Untuk mengukir kayu dan untuk bekerja dalam segala macam pekerjaan. Saya boleh minta pemain musik maju ke depan. Jadi pada saat itu, dari sekian banyak bangsa Israel, tapi yang skillful, yang di atas rata-rata itu enggak semuanya loh. Bapak Ibu Saudaraku, kita ini akan masuk di dalam satu revival besar-besaran, saya percaya. Kita akan masuk di dalam satu penggenapan janji yang luar biasa. Oleh sebab itu saya tahu ada banyak anak-anak Tuhan yang mau diangkat. Supaya apa sih? Supaya jadi showcase-nya Tuhan. Makanya kita perlu mengalami berkat Tuhan supaya apa? Supaya kita bisa diangkat di atas rata-rata. Supaya dalam kehidupan kita ketika kita melakukan sesuatu, kita nggak ngelakuin dengan sembarangan. Ketika sama-sama melakukan hal yang sama. Sama-sama saudara seorang koki, sama-sama saudara seorang desainer. Entah gimana, ada sentuhan yang berbeda. Ada sentuhan Midas dan saya tahu, saya yakin dan saya percaya itu yang Tuhan mau nyatakan dan Tuhan mau berikan skill-skill seperti ini di atas anak-anak di tempat ini. Kenapa? Yes, karena Tuhan perlu orang-orang yang di atas rata-rata, sama seperti firman minggu lalu. Keturunan kita ini keturunan orang yang di atas rata-rata. Oleh sebab itu sungguh-sungguh dalam hidupmu percayai ketika engkau menerima berkat dari Tuhan. Apapun yang kau kerjakan bukan hanya berhasil tapi di atas rata-rata. Supaya apa sih? Supaya orang-orang di seluruh dunia loh bisa ngelihat ada sinar yang bersinar terang. Makin terang dalam kehidupan anak-anak Tuhan. Terima berkat dari Tuhan. Terima tangan kita adalah tangan yang diberkati oleh Tuhan. Dan yang terakhir, Bapak Ibu, tangan kita diberi kekuatan untuk bisa menggali berkat. Orang-orang di masa sebelumnya, Abraham, Yakub, Ishak, mereka adalah penggali sumur. Saudara tahu yang namanya penggali sumur itu? Zaman sekarang kita masih ada detektor, kita ada peralatan, kita ada perlengkapan. Tapi zaman dulu minim peralatan, minim perlengkapan, gak ada yang namanya detektor. Saya tahu mereka adalah orang-orang yang skillful. Mereka tahu, mereka belajar, oh berarti kira-kira ini mata air ada di mana, saya tahu mereka pasti belajar. Tapi karena mereka minim akan teknologi pada zaman itu, dibutuhkan kekuatan loh. Dibutuhkan nyali untuk menggali sumur. Dan bukan cuma dibutuhkan nyali, dibutuhkan iman. Tapi ketika mereka terus menggali. Sampai satu titik, sumur itu keluar mata air. Dan mata air itu, airnya gak pernah habis. Airnya selalu mengalir dalam kehidupan setiap kita Bapak Ibu. Saya tahu maybe banyak hal yang gak gampang dalam kehidupan kita. Tapi ketika saudara tahu ya, dalam hidupmu engkau ada di dalam berkat Tuhan, engkau mengejar panggilannya yang benar. Apa yang dia percayakan, engkau kerjakan dengan baik. Engkau seperti kayak menggali sumur itu loh, menggali sumur sesusah apapun. Kelihatannya sekarang masih gak kelihatan. You do it everything, engkau sudah ngelakuin semuanya, engkau sudah melakuin bagianmu. Tapi begitu engkau ngambil terus kayaknya gak kelihatan apa-apa. Tapi sampai satu titik. Begitu mata air itu
kau temukan. Terpancar, tidak ada habis-habisnya, mengalir memberkati kehidupan anak-anak Tuhan. Sekali lagi tepuk tangannya yang terbaik bagi Yesus. Tuhan bangkit berdiri. Bapak Ibu Saudaraku sama-sama katakan, aku percaya pada firman-Mu, aku melangkah dengan imanku, tetap setia pada perjanjian-Mu. Jadikan ku hamba. Sama-sama kau yang percaya, angkat tanganmu, nyatakan, aku percaya pada firman-Mu, aku melangkah dengan imanku, tetap setia pada perjanjian-Mu. Jadikan ku hamba. Lebih lagi, lebih lagi. Aku percaya pada firman-Mu, aku melangkah dengan imanku. Yes, Lord. Tetap setia pada perjanjian-Mu. Jadikan ku hamba milik. Umat Tuhan saja, umat Tuhan, come on. Aku percaya pada firman-Mu, tetap setia pada perjanjian-Mu. Jadikan ku hamba. Sekali lagi umat Tuhan. Aku percaya, kami percaya Tuhan. Biarlah pagi hari ini ada iman-iman yang dibangkitkan atas tempat ini. Amin, amin, amin. Pada perjanjian-Mu, jadikan ku hamba milik-Mu. Saya mau undang pelayan perjamuan kudus untuk maju ke depan. Bapak Ibu, kita akan melakukan perjamuan kudus. Saya percaya perjamuan kudus bukan hanya sebuah rutinitas, tapi saya percaya ini adalah bentuk iman. Karena kita tahu ketika kita mengingat tubuh dan darah Yesus yang dikorbankan bagi kehidupan kita. Saya berdoa sungguh-sungguh melalui tubuh dan darah Kristus. Itu akan mendatangkan terobosan, membangkitkan iman. Dan saya sungguh-sungguh berdoa akan mendatangkan mujizat dalam kehidupan setiap kita. Ada yang belum terima? Ada yang belum terima, boleh angkat tangannya. Yang belum terima, maka pelayan Tuhan akan segera memberikan dan melayani saudara. Persiapkan roti itu di tangan kita. Kami rindu Tuhan melakukan perjamuan kudus. Urapi hamba-Mu dan juga semua pelayan-pelayan yang melayani perjamuan kudus di tempat ini. Dan layakkan setiap kami sehingga kami boleh melakukan perjamuan kudus pada hari ini, sehingga mendatangkan perkenanan dan anugerah Tuhan atas kehidupan setiap kami. Bahkan kesembuhan Tuhan, bahkan juga keselamatan bagi kami. Terima kasih Tuhan. Malam sebelum Tuhan Yesus menyerahkan dirinya, lalu ia mengambil roti, mengucap syukur atasnya dan memecah-mecahkannya sambil berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Apakah saudara percaya bahwa roti yang kita angkat di tangan kita adalah tubuh Yesus yang dikorbankan bagi hidup setiap kita? Apakah saudara percaya? Kita makan dengan iman dalam nama Tuhan Yesus. Kita angkat cawan itu di tangan kita.
Demikian juga dibuatnya dengan cawan sesudah makan. Ia berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku, yang ditumpahkan bagi kamu. Apakah saudara juga percaya bahwa cawan yang kita angkat di tangan kita adalah benar-benar darah Yesus. Amin. Yang rela dicurahkan untuk menebus setiap kita. Dan juga menyembuhkan dan memerdekakan setiap kita. Amin. Apakah saudara percaya? Kita minum dengan iman dalam nama Tuhan Yesus. Cawannya bisa diletakkan. Sama-sama yuk. Kita sembah Dia sama-sama. Kau yang bisa berbahasa roh sama-sama angkat suaramu, angkat suaramu. Terima kasih Tuhan. Syaralapaya sididididi aralamaya sididididi aralamaya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan.